Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam acara Karomah Kultum Ramadan SD Aisyah Ngerih dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Sahabat Aiker yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pemirsa Karomah dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya akan membawakan Karomah dengan tema syukur. Sahabat Aiker yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pemirsa Karomah dimanapun Anda berada, secara bahasa syukur berasal dari kata syakaro, yashkuru, syukron yang artinya pujian atas kebaikan. Sedangkan secara istilah mengandung pengertian rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Aiker yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pemirsa Karomah dimanapun Anda berada, sebagai manusia, kita harus senantiasa bersyukur dalam menjalani kehidupan ini. Hal ini sesuai dengan perintah Allah agar kita bersyukur kepadanya. Namun perintah ini tidak berarti bahwa Allah membutuhkan ungkapan syukur dari manusia. Karena tanpa manusia mengungkapkan bersyukur kepada Allah, tetaplah Allah itu maha tinggi, tetaplah Allah maha kaya, tetaplah Allah maha agung, dan tetaplah Allah maha kuasa atas alam semesta ini. Perintah syukur itu sebaiknya untuk kepentingan dan kebaikan manusia itu sendiri, sebab Allah akan menambah nikmat apabila manusia itu bersyukur. Hal itu sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Namun apabila kamu kufur, maka sungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Azab yang dimaksud dalam ayat tersebut yaitu berupa siksaan di akhirat kelak. Bisa juga berupa perasaan tidak senang karena diliputi rasa iri, suka mengeluh, dan tidak puas apa yang telah didapatkan di dunia ini. Perasaan itu bisa berkembang menjadi tidak tentram, bahkan bisa berakibat stres yang berkepanjangan. Sahabat Aiker yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pemirsa Karomah dimanapun Anda berada, ada 3 cara dalam mengungkapkan rasa syukur. Yang pertama, bersyukur dengan lisan. Orang yang bersyukur senantiasa memuji Tuhannya, mengucapkan hamdalah ketika diberi nikmat, beristighfar ketika melakukan kesalahan, kemudian mengucapkan subhanallah ketika melihat ciptaannya. Maka bentuk syukur dengan menggunakan lisan adalah memuji kepada sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bersyukur dengan hati. Syukur bisa diwujudkan dalam bentuk perasaan senang, ikhlas, dan rela dengan apa yang sudah ada. Orang-orang yang bersyukur tentu lebih mudah mencapai kebahagiaan dalam hidupnya, terlepas apakah mereka termasuk orang yang sukses ataupun tidak. Syukur tidak mensyaratkan sukses dalam hidup ini, sebab kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia tak akan pernah bisa terhitung. Manusia tak akan pernah mampu menghitung seluruh nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 13.
Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ayat tersebut diulang berkali-kali pada ayat-ayat berikutnya dalam Quran Surat Ar-Rahman. Pengulangan ini tentu bukan tanpa maksud. Allah menantang kepada manusia untuk jujur dalam membaca dan menghitung kenikmatan yang telah Dia berikan. Bagaimana kita bisa bernafas, bagaimana kita bisa mendengar, bagaimana kita bisa melihat, bagaimana kita bisa merasakan panca indera kita semua ini. Dari pertanyaan-pertanyaan itu, kita sudah tidak mampu menghitung betapa nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka barang siapa yang tidak bersyukur kepada Allah, sesungguhnya dia telah kufur atau mengingkari kenikmatan-kenikmatan yang telah diterimanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bersyukur dengan amal perbuatan. Melalui perbuatan nyata terkait bersyukur bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, baik melibatkan orang lain maupun melibatkan diri sendiri. Yang terkait dengan orang lain, misalnya berbagi rezeki, berbagi ilmu, berbagi kegembiraan, dan lain-lain. Contohnya saja, kita sering menerima undangan syukuran. Ini adalah contoh syukuran dalam bentuk perbuatan nyata, di mana orang yang mempunyai hajat itu berbagi rezeki kepada tamu yang diundangnya dengan memberikan jamuan berupa makanan dan minuman. Jamuan ini menjadi sedekah dan tentu saja mendapatkan pahala. Kemudian ungkapan syukur dalam perbuatan nyata yang melibatkan diri sendiri bisa diwujudkan dalam bentuk meningkatkan intensitas kita dalam beribadah. Misalnya saja seperti suri tauladan kita, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Walaupun Nabi Muhammad SAW sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau tetap rajin beribadah melebihi siapapun yang ada di dunia ini. Orang-orang yang bersyukur kepada Allah tentu memiliki jiwa yang ikhlas, tenang, dan lebih tentram dalam menjalani hidup. Syukur menjadikan kita sebagai manusia yang sabar, karena bersyukur butuh kesabaran dan sabar butuh keikhlasan, sehingga syukur, sabar, ikhlas sangat berkaitan. Sahabat Aikar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pemirsa Karomah dimanapun Anda berada, semoga kita menjadi golongan orang-orang yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sahabat Aikar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pemirsa Karomah dimanapun Anda berada, demikian yang dapat saya sampaikan pada Karomah sore hari ini. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Akhiran albirru manittaqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.